Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Semoga semuanya tetap sehat dan bersemangat. Mari pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini kita akan lanjut pembelajaran tematik kita mapel IPA. Jadi tematik IPA ya. Organ peredaran atau gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, sekarang kita akan mulai. Organ peredaran darah manusia itu ada dua, yakni jantung dan alat peredaran jantung dan pembuluh darah. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Jantung fungsinya untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah fungsinya adalah mengedarkan darah, menyalurkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh atau sebaliknya dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Yang semuanya ini sudah kalian pelajari. Nah, sekarang akan kita lanjut. Tadi disampaikan Bu Guru adalah organ peredaran darah, maka sekarang darah adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, ini fungsi darah. Kemudian darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Jadi ada 3. Kemudian organ peredaran darah manusia yang berperan itu ada 3. Di antaranya yang pertama adalah darah. Kemudian apa fungsi darah? Darah berfungsi sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian fungsi yang kedua adalah menjaga agar temperatur tubuh tetap. Jadi suhu tubuh itu tetap. Itu fungsi darah kedua. 3. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan getah bening. 4. Mengedarkan getah bening. Fungsi yang kelima adalah menghindarkan tubuh dari infeksi, yakni membentuk antibodi. Antibodi adalah kekebalan tubuh. Ini berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Kemudian fungsi yang keenam adalah menjaga kestabilan suhu tubuh dan yang ketujuh mengatur kestabilan asam basa atau Hb. Nah, itu tadi adalah darah dan fungsi-fungsinya. Kemudian organ penting yang lain yang berperan dalam kehidupan manusia di samping darah ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi yang berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Ini arteri. Kemudian yang kedua adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Fungsinya untuk mengalirkan darah menuju jantung dari seluruh tubuh ya, menuju jantung. Yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini berfungsi untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Nah, pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Yang ketiga adalah jantung. Nah, jantung ini terdiri dari beberapa bagian, yakni perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Kemudian jantung manusia itu dibagi menjadi 4 ruang, di antaranya sudah anak-anak pelajaran 2 serambi, yakni serambi kanan dan kiri, dan 2 bilik
yakni bilik kanan dan bilik kiri, dan fungsinya anak-anak sudah tahu semua adalah memompa darah. Oke, kita lanjut. Sekarang gangguan-gangguan pada organ peredaran darah. Nah, ini ada 2 penyebab, diantaranya disebabkan karena faktor keturunan. Nah, faktor keturunan berarti faktor yang diturunkan dari orang tuanya. Orang tuanya menderita penyakit ini, peredaran darah, atau simbahnya, atau ke atasnya lagi, maka akan menurun pada anaknya, cucunya, dan sebagainya. Lah, apa saja penyakit peredaran darah yang disebabkan oleh adanya faktor keturunan? Di antaranya yang pertama adalah hemofilia. Hemofilia adalah kelainan atau penyakit darah sulit membeku jika terjadi luka. Nah, kemudian yang kedua, talasemia, yaitu bentuk sel darah merah. Ini kelainan bentuk sel darah merah yang tidak beraturan, dan ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan CO2 menjadi berkurang. Nah, sekarang kita bahas faktor keturunan. Yang pertama adalah anemia. Ini non keturunan. Non keturunan itu artinya mungkin disebabkan karena pola makan, karena istirahat yang cukup, yang kurang cukup, kurangnya istirahat, kurang berolahraga, dan sebagainya. Ini akan menyebabkan faktor gangguan pada organ peredaran darah yang merupakan non keturunan. Yang pertama adalah anemia. Anemia itu bisa dibilang adalah penyakit kekurangan darah. Nah, ini disebabkan oleh rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Nah, ini biasanya disebabkan karena makanan yang dikonsumsi itu kurang mengandung zat besi. Nah, ciri-ciri orang yang menderita penyakit anemia ini adalah mudah lelah, kemudian sering merasa pusing, lemas, dan berkunang-kunang, terutama sehabis duduk, berdiri itu kunang-kunang atau klemun-klemun. Yang kedua adalah penyakit tekanan darah rendah atau hipotensi. Nah, ini disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, penyakit ini disebabkan adanya naiknya tekanan darah, diantaranya diakibatkan adanya penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang keempat adalah kanker darah atau leukemia. Nah, kanker darah atau leukemia ini disebabkan oleh sel-sel darah putih ini yang memperbanyak diri atau jumlahnya lebih tinggi, lebih banyak dibanding dengan sel darah merah. Jadi pada kondisi yang normal sel darah putih itu tidak boleh melebihi sel darah merah. Tetapi pada penderita leukemia atau kanker darah, sel darah putih itu lebih banyak dari sel darah putih, sehingga sel darah putih yang tadinya berfungsi untuk membunuh atau makan kuman-kuman penyakit menjadi makan sel darah merah karena penyakitnya habis, sehingga penderita itu akan selalu kekurangan darah dan harus selalu transfusi darah. Kemudian berikutnya adalah jantung koroner. Nah, ini disebabkan karena adanya penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, ini penyakitnya disebut jantung koroner. Kemudian, dan penyakit jantung koroner ini sangat berbahaya anak-anak karena tidak ada tanda-tanda sakit. Tadinya sehat-sehat saja, tahu-tahu meninggal dan sebagainya. Nah, ini karena adanya penyumbatan jantung. Kemudian kita lanjut sekarang. Nah, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah. Untuk mencegahnya agar tidak terjadi gangguan atau penyakit peredaran darah, yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Nah, ini adalah anak-anak kalau makan mulai sekarang tidak boleh makan mencari yang enak. Jangan buru enak, tetapi harus melihat
nilai gizinya agar tubuh kita selalu sehat. Karena apa? Dengan sehat kita bisa melakukan kegiatan apa saja. Kemudian usaha yang kedua adalah dengan olahraga secara teratur. Nah, kemudian usaha yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Jadi untuk anak-anak itu istirahat atau tidur itu minimal 10 jam. Nah, jadi anak-anak nanti dihitung sendiri jam berapa sudah harus tidur dan jam berapa bangunnya. Kemudian untuk orang dewasa itu tidur yang cukup adalah 8 jam. Nah, ini anak-anak yang bisa disampaikan Bu Guru. Semoga anak-anak paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,